Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Gian Kelama. Channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini di hari Senin 7 Juli 2025 guys. Saat ini sekitar jam 1 kurang seperempat atau jam 12.45an, atau mungkin udah mendekati jam 1 mungkin ini. Jam 1 siang, jam 13.00 WIB. Masih berada di area normalisasi Kali Gabus, tepatnya di Desa Sri Mukti. Progres hari ini apa-apa saja? Yuk kita lihat bersama-sama guys. Saat ini saya berada di depan toko material guys. Ini udah terpasang rangkaian besi tulangan. Kita akan bergerak ke arah sana. Nah ini jadi yang untuk area sini sudah dicor rikit ya, cor utama, artinya udah nggak diapa-apain lagi. Nih batasnya ini guys, akan dimulai cor inti itu di sini nih, di dekat depan toko material. Sudah terpasang begisting rapi dan tulangan-tulangannya juga sudah terpasang. Dari tempat saya berdiri ini 5 meter ke sini, tapi untuk ini ke sana itu nggak sampai 5 meter ini. Karena menyesuaikan titik tumpu. Nih, ini ada elevasi naik guys. Makanya dipasang tulangan besi. Ada kemiringan sedikit. Kemiringan apa R kali ya? Terlihat di situ juga dipasang tulangan-tulangan bagian pinggir. Untuk area sini sesuai dengan jalan lama ya. Artinya area yang sebelah sini ketinggiannya berbeda dengan jalan lama. Berarti jalan lama akan dicor full. Tebalnya mungkin sekitar 20 cm jalan lamanya. Kita bergerak lagi. Ini besi dowelnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 guys. Ini untuk yang 4 meter. Berarti ketinggian tepat di depan apa namanya toko material ini guys. Ada kenaikan jalan. Soalnya setelahnya itu akan turun lagi tuh guys. Set, turun. Infonya hari ini akan ada pengecoran rikit. Dikerahkan sekitar 40 truk molen. Mantap tuh, sampai gempor dah kalau mau nonton mah. Kalau yang ngonten nggak tahu, dan paling ngonten 1-2 juga cukup nih. Ntar kalau pengecoran, kalau ngikutin 40 molen di konten semua ada berapa jam itu. Soalnya kalau 40 molen itu bisa jadi sampai malam ketemu pagi guys. Karena cor inti itu memerlukan durasi waktu yang lama. Nah ini ketinggian nih, elevasinya naik teng. Untuk jalan lama masih bagus guys, tidak ada retakan-retakan. Nah ini jembatan yang mengarah ke akses penduduk. Jalurnya ini jadi bobok guys. Maksud saya begitu tuh, kenapa yang jembatan yang sana itu tidak dibuat
sama seperti ini. Tuh, saya jembatan udah ini nggak ada akses jadinya nih. Tapi hasilnya nanti akan lebih bagus karena sudah dicor. Ini yang kemarin diuruk, akhirnya dibuang-buangin lagi. Tuh, sudah di cutting. Nah, ini berapa meter tadi itu dari depan material sampai sini nih. Kita akan naik capping beam aja guys, sambil melihat aliran air yang semalam turun hujan tapi terpantau aman, terkendali. Kali gabus lancar jaya guys. Ini sudah oke. Untuk para pekerja masih belum terlihat karena masih jam istirahat guys. Kemungkinan dia istirahat di sana. Nah, suara bebek mana nih? Di belakang sana guys. Lagi asik berenang. Wah, ini ada pengaspalan guys. Jadi aspal dibakar di sini. Ini buat nutup celah-celah itu tuh. Kenapa harus aspal ya? Nah, buat nutup bagian ini guys yang udah di cutting nih. Ini untuk mengurangi keretakan itu. Udah ditutup aspal guys. Udah ada hitam-hitamnya jalurnya tuh. Untuk mengurangi keretakan biar nggak menjalar kemana-mana, makanya di cutting guys. Fungsinya aspal ini buat apa? Buat peredam. Kenapa di cutting? Kenapa nggak lurus aja biar rata ya? Namanya ini berada di luar guys, di area lapang di mana terik matahari langsung ngantem ke sini. Pasti ada pemuaian, ada panas. Jalurnya fisika ntar kalau gini guys, nggak usah terangin. Ini konsepnya nih sama seperti jalur kereta api itu guys, relnya tuh. Padahal dia tuh rel tuh nggak ada kendaraan warawiri, cuma kereta doang tuh. Besi kenapa nggak dilurusin aja, nggak dirapetin? Nah, di sambungan rel tuh jarak berapa meter, berapa kilo tuh pasti ada sambungan rel. Nah, kita pakai contoh pakai kayu nih. Soalnya kalau saya pegang tangan dua ngasih contoh, HP saya siapa yang megangin guys? Para pekerja istirahat di sana. Nah, misalkan ini sambungannya guys, ini rel. Terus ini rel. Kenapa nggak rapat aja begini bang? Kalau dirapat begini, kenapa pemuaian panas matahari namanya besi guys? Itu memuai, yang ada malah ininya mentok ke sini, ininya mentok ke sono. Yang ada ini malah jelengat ke atas gitu guys. Ada kemudian keretakan. Nah begini, ketekuk ke atas. Tak. Kalau dikasih jarak begini, biasanya rel itu ada jaraknya begini guys nih. Itu di saat tertentu panas matahari apa-apa dia akan memuai itu. Ini memuai ke sono, yang ini memuai kemari. Dang, nah rapat jadinya. Ini udah diukur dia pemuaiannya itu berapa senti sono, udah diukur sama tim ahli. Kalau saya mah cuma gambaran aja, kenapa nggak dilangsungin aja ya itu. Sama kayak ini. Kenapa di cutting? Ini kalau full terus, salah satu ada keretak, udah retaknya menjalar kemana-mana guys. Terus dikasih celah di cutting. Kenapa harus diisi dengan cairan aspal? Ya aspal itu semacam kayak silen guys. Iya, kenapa nggak pakai silen aja yang stang silen?
Stang silen kan ada tuh yang warna bening, putih, abu-abu, hitam. Apa peruntukannya beda ya? Kalau saya di dunia metal, istilahnya dunia ducting, pembesian tuh pakai silen guys, untuk sambungan-sambungan gitu, warna abu-abu. Mungkin ini kalau pakai silen mungkin bukan speknya guys, bukan peruntukannya, mungkin ya pakai aspal itu. Jadi misalkan memuai itu ya namanya aspal kan zat cair, dia lentur guys, elastis. Ini coran ini panas, istilahnya geser ke sono, sono geser ke sini, itu kena di aspalnya jadi ada penahannya. Makanya dibuatkan penutup silennya dari aspal, karena aspal elastis, memuai juga. Jadi pembuatan konstruksi ini berbagai cabang ilmu ada di sini. Ilmu fisika juga, matematika juga, pengukuran, macam-macam guys. Teknik sipil. Nah ini kalau saya yang hanya mempelajari teknik sepil guys. Sepil-sepil aja, mana bagian-bagian yang perlu disorot. Ya panjang juga guys. Set pantesan 40 truk molen. Berapa ratus meter ya dia? Pak Bewok udah sembuh. Alhamdulillah dia udah keluar guys. Nah di area ini juga masih di cutting nih bekasannya. Ini motor saya taruh di depan toko material, kunci sudah saya pegang. Saya kemarin habis ngeliput dari PCT kehujanan tuh guys. Ya kalau nggak dipaksain saya kejebak di situ guys, kebeteng istilahnya kalau bahasa Jawanya mah. Hujan-hujan, motor akhirnya tahu sendiri, saya motor parkir di dekat ekskavator. Jalannya saya lalui kan tanah sama batu kapur. Udah gitu turun hujan, wah mantap kan. Jalan lurus, pengennya lurus, nggak taunya glesok, 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 glesok. Tahu-tahu muter balik lagi, benerin ke sono. Sampai itunya per standar 2-nya coplok. Mentok batu kapur guys. Ulang basah kuyup. Ada mantel nggak kepake. Ya karena udah terlanjur basah guys. Kan ada lagunya, terlanjur basah. Ya sudah, mandi sekali. Wih, ini jalan lama nih. Wih, mobil awas bahaya. Jeblos. Udah ada segitiga kerucut. Nih kan dikasih plastik. Fungsinya apa plastik? Tonton video sebelum ini. Tuh fungsinya plastik tuh ada apa? Kenapa ada plastik? Biar begini guys nih, teng di bobol itu yang bawah itu nggak kena guys. Jadi yang atas doang kan. Ini kan plastik ada penyekatnya, nggak mungkin tembus. Tuh, ini yang kita bicarakan kemarin, jembatan ini nih, jalannya kenapa nggak di begisting sekalian? Apakah karena kalau ini di begisting ditutup, nggak ada akses lagi, nggak bisa keluar? Ya mungkin itu faktornya guys, salah satu faktor mengapa ini nggak dibablasin. Soalnya kalau seandainya ini nggak dibablasin, ini kualitas jalannya udah beda sama yang cor ini. Atau bisa jadi ini terlalu mepet sama jalan. Begitu ini lurusan
Begisting ini tinggi, semakin kesini semakin tinggi guys, bisa nyampe 50 cm nih dari batas ini. Jadi kalau dibuat turunan mungkin akan terlalu tajam, mungkin. Tuh, seret dibuat tinggi. Wah, mepet banget sama jembatan. Ya, mungkin terlalu tajam kalau dibuat turunan. Ya mungkin inilah yang terbaik guys. Nah untuk saat ini tidak ada pengecoran hari ini, kemungkinan besar. Kenapa? Karena begistingnya baru sampai berapa meter ini, sekitar 10 meter guys. Sedangkan proses begisting itu lama, pemasangan sini belum perakitan besi. Artinya kemungkinan hari ini untuk pengecoran itu difokuskan di area yang belakang tadi guys. Kita mau balik lagi, ntar backlight lagi. Mudah-mudahan aman lah. Oh ya, untuk netizen yang komen bang, aduh tar dulu bang mulu, saya juga mikir nyari jalan ini guys. Ntar dulu nggak apa, sini aja lah bang. Kenapa komennya banyak judol mulu? Nah ini yang perlu saya istilahnya kasih wawasan dikit lah. Dikata kita udah ini kali ya, orang pinter kali ngasih wawasan. Enggak, ini ngasih pandangan gambaran guys. Kenapa komen judol itu menyasar ke akun saya. Itu pokoknya intinya untuk Anda sebagai netizen, kalau ada komen judol-judol gitu, antepin. Apa itu antepin? Biarkan, abaikan. Udah jangan dianggap, jangan dibahas, jangan diapa-apain. Padahal mereka tuh sama guys, mereka tuh intinya nyari duit juga, nyari cuan. Sama-sama nyari cuan. Cuma caranya yang salah gitu guys. Jadi tujuan mereka itu apa? Itu menyasar untuk mereka netizen yang punya pikiran lemah, tidak berpikir jangka panjang, menyasar kaum yang pengen instan, pengen apa, kayak instan. Ya itu udah, kalau udah kena aja mereka tuh untung. Mereka tuh nyebar gitu juga itu susah guys. Kita mau hapus susah karena yang bekerja itu bot itu sistem. Mereka tuh terstruktur, terorganisir, jaringan, sindikat. Udah nggak bisa susah untuk cegah. Kalau kita ngerespon komen mereka, sama aja ngasih angin ke mereka. Mereka tuh ternotis itunya, komennya. Bangga mereka karena apa? Mereka tuh dapat fee loh guys, dapat bayaran itu. Apalagi yang kena itu, yang kesasar. Pokoknya kalau ada komen judol, abaikan aja guys. Itu ada sisi positif dan negatif bagi saya guys. Saya ambil selama ini yang saya pelajari nih. Sisi positifnya apa? Akun YouTube yang saya amati, akun YouTube yang banyak komen judol, itu artinya apa? Akun YouTube itu sedang berkembang guys, sedang naik daun. Komentarnya banyak, like-nya banyak, akunnya dalam progres ada kenaikan. Itu pasti judol-judol itu akan menyasar ke situ dengan harapan ada salah satu pengguna, atau salah 2, atau salah 3, salah 10 yang terbujuk kemakan oleh komen dia, komen yang judol itu. Negatifnya apa? Nah, negatifnya tuh spam guys. Itu kalau komen judol itu sama semua, dari penulisan katanya sama semua, rapi semua, intinya sama, itu jatuhnya spam. Makanya mereka pinter,
setiap komen, bawahnya komen itu kata-katanya beda-beda semua, biar nggak dianggap spam oleh YouTube. Makanya sampai sekarang itu mereka menjamur merajalela, susah dibendungnya. Dia tuh punya tim, punya kantor, punya kelompok, terorganisir. Istilahnya perangkatnya itu udah dioprek ya, sudah di satu perangkat kayak HP nih. Dia bisa beribu-ribuan email itu. Makanya sekali dia ngelempar ke komen ke akun YouTube, nggak mungkin dibalas sama dia tuh, karena udah lupa tuh email yang mana tadi, gitu. Karena saking banyaknya email yang ada di perangkat mereka. Intinya pokoknya abaikan judul, jangan sampai terjebak. Udah berusaha aja. Meskipun pekerjaanmu tidak akan membuatmu kaya, setidaknya membuatmu capek. Semoga lelahmu menjadi-jadi. Masuk. Itu kata-kata quote yang di TikTok nih. Kampret. Oke guys, terima kasih sudah menonton pada konten siang hari ini. Tepatnya di hari Senin 7 Juli 2025, di mana akan ada proses pengecoran inti yang rencananya akan menggunakan 40 truk molen. Dijamin gempor nih kalau mantan semuanya nih. Kuatkan data Anda, kuatkan mental Anda, kuatkan fisik Anda, tonton terus Progres Kali Gabus. Inisiasi dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Dukungan kalian semangat bagi saya guys. Support dengan dukungan yang sifatnya kritik membangun guys. Semoga rezeki kalian berlimpah ruah, berkah barokah, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.